Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini kita lanjutkan lagi tentang masalah wasiatnya atau nasihatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Disebutkan oleh Abu Zinad. Abu Zinad berkata, istama'a fil hijr Mus'ab ibn Zubair wa Urwah bin Zubair wa Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Umar. Ada beberapa orang yang mulia berkumpul di Hijr Ismail. Antum tahu Hijr Ismail? Di Ka'bah samping itu ada apa? Hijr Ismail. Taib. Siapa yang kumpul? Yang kumpul itu ada Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair sama Abdullah bin Umar. Faqalu tamannau. Mereka pun semua akhirnya mengatakan tamannau, ayo kita ini berangan-angan. Jadi majelis apa? Angan-angan. Yang mau cita-cita, sampaikan cita-cita sekarang. Keluarkan apa cita-cita kalian. Jadi semua orang ini sepakat. Oke. Faqala Abdullah bin Zubair. Adapun Abdullah bin Zubair dia mengatakan amma ana fa atamannal khilafata. Adapun saya maka saya berharap mendapatkan khilafah, jadi khalifah. Dan terjadi Abdullah bin Zubair jadi apa? Khalifah, masyaallah. Wa qala Urwah. Adapun Urwah bin Zubair dia mengatakan amma ana, adapun saya fa atamanna an yu'khadha 'annil ilm. Aku berharap saya ini diambil ilmunya dari semua penjuru. Siapa? Urwah bin Zubair. Jadi banyak ilmu-ilmu dari Urwah bin Zubair yang disampaikan untuk orang lain. Wa qala Mus'ab. Mus'ab bin Zubair mengatakan amma ana, adapun saya fa atamanna imratal Iraq. Aku berharap jadi gubernurnya Irak. Ini kata siapa? Mus'ab bin Zubair. Bukan Mus'ab bin Umar, Mus'ab bin Zubair. Wal jam'a baina Aisyah binti Talhah wa Sukainah bintil Husain. Dan aku juga berharap bisa poligami dengan dua wanita. Dan ini dua wanita, Masya Allah, adalah wanita yang termasuk paling terbaiknya, yang jadi inceran banyak laki-laki. Siapa pertama? Aisyah binti Talha. Aisyah bintu Talha. Sama yang kedua siapa? Sukainah bintul Husain. Enggak sembarangan nih cita-cita. Wa qala Abdullah bin Umar. Adapun Abdullah bin Umar, ini kan semua dunia nih mereka ya, apa? Dunia. Mus'abnya dunia, terus Abdullahnya dunia, terus Urwahnya ilmu. Nah, tapi ilmu akhirat jelas. Tapi Abdullah bin Umar, Masya Allah tabarakar rahman, dia mengatakan amma ana, adapun saya fa atamannal maghfirah, yang aku harapkan dosa saya diampunkan sama Allah. Selesai itu saja. Faqal, apa kata Abu Zinad? Fanalu kulluhum ma tamannau. Semuanya mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Semuanya. Masya Allah. Wala'alla Ibnu Umar qad ghufira lahu. Tapi kita nggak tahu ini Ibnu Umar. Karena kalau tadi kan dunia ini semua nampak nih. Ilmunya diambil. Orang rame yang belajar dari siapa? Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, betul, dia jadi khalifah kaum muslimin. Betul. Mus'ab jadi apa? Amirul Iraq. Jadi gubernurnya apa? Irak. Dan poligami dengan siapa? Sukainah, satu lagi Fatimah.
bintu Talha. Persis dapat. Apa kata Abu Zinad? Kemungkinan besar Ibnu Umar juga dapat apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak tahu nih, nggak nampak di mata kita. Coba antum tahu apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Kam fi hadhil umniyah min wa'din. Betapa besar nasihat yang dapat kita ambil dari angan-angan mereka. Coba angan-angan mereka ini angan-angan besar, bukan angan-angan kecil. Kalau zaman kita sekarang, Pak, anak mudanya tanyakan, Pak, sekarang anak muda tanyakan. Tamannau, silahkan kalian itu bercita-cita. Apa cita-cita kalian? Ana lihat video, Pak, ini yang nanyakan Pak Presiden. Masya Allah. Pak Jokowi, cita-cita kamu jadi apa? YouTuber. Ya Allah. Jadi apa? YouTuber. Astaghfirullahaladzim. Mungkin yang lain akan mengatakan gamers, yang lain akan mengatakan apa. Yang kita semua tahu ini malahi, hal yang sia-sia. Lihat, kalau yang dulu, Pak, Masya Allah, ana berharap bisa ngasih manfaat untuk Irak. Ana berharap ana bisa bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya. Ana berharap ana bisa nyebarkan ilmu. Gampangnya apa? Dakwah di jalan Allah. Ilmu saya diambil. Abdullah bin Umar, saya berharap ampunan Allah itu untuk saya. Dan ini cita-cita besar, Pak. Dan beda sama zaman kita sekarang. Tanyakan sama-sama anak-anak yang di pondok, mau jadi apa? Nggak tahu banyaknya. Rancu mereka tuh mau jadi apa? Padahal boleh nggak kita cita-cita? Wallahi boleh. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, sampai kita itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW minta apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Minta. Tapi cita-cita yang paling tinggi yang harusnya ada dalam jiwa seorang muslim untuk bisa mendapatkan apa? Surga Firdaus. Karena surga Firdaus yang paling apa? Tinggi. Surga yang paling tinggi, surga apa? Firdaus. Tingkatan di surga yang paling tinggi Firdaus apa? Yang tahu dikasih hadiah siapa? Apa? Tingkatan surga yang paling tinggi? Hah? Wasilah. Naam sahih. Abdullah, faddal isyraq. Masya Allah. Apa? Wasilah, bukan Firdaus. Makanya doa kita habis adzan minta kita apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, kasih untuk Muhammad al-wasilah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wasilah? Ya Rasulullah, apa itu wasilah? Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Fa innal wasilata a'lal jannah. Wasilah ini adalah surga yang paling tinggi, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali satu orang saja. Kecuali siapa? Satu orang saja. Wa arju an yakuna anahu. Dan aku berharap yang satu ini cita-cita Nabi kita SAW. Cita-cita Nabi SAW. Aku berharap yang mendapatkan wasilah ini siapa? Saya. Dan betul, nanti yang mendapatkan wasilah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan belum didapatkan sekarang. Nah, tapi kalau untuk kaum muslimin, surga yang paling tinggi apa? Firdaus. Betul. Kenapa kata Nabi kita sallallahu? Salullah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-firdausal a'la. Firdaus yang paling tinggi. Kenapa? Fa innaha awsatul jannah. Karena itu adalah surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Cuman itu untuk kaum muslimin. Cuman kalau untuk semuanya yang paling tinggi adalah al-wasilah namanya. Dan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu doa yang kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syufa, Nabi SAW cita-citanya besar. Coba lihat cita-cita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Taif. Dakwah di mana? Di Taif, Masya Allah. Ketika dilempari dengan bebatuan, ketika Nabi SAW dihinakan,
Datanglah malaikat penjaga 2 gunung. Apa kata malaikat ni? Ya Muhammad, la in syi'ta la udbiqanna alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku timpakan 2 gunung yang besar untuk penduduk Taif 1, penduduk Mekah 1. Apa cita-cita Nabi SAW? La fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap cita-cita saya dari dakwah di Taif, keluar dari penduduk Taif orang yang nyembah Allah dan enggak berbuat apa? Syirik. Coba cita-cita ini untuk menyebarkan apa? Tauhid. Ini cita-cita yang paling besar, Pak. Dan itu cita-cita yang paling tinggi, menebarkan li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, orang-orang khusus yang berjuang di situ. Enggak sembarangan. Dia akan capek, dia akan letih. Dia akan, Masya Allah, akan lemas tubuh dia cuman untuk dakwah jalan Allah. Dia berangkat ke sana, berangkat ke sini. Wala yahummuhu illa dakwah. Dan enggak ada yang menjadi patokan hidup dia kecuali apa? Dakwah. Dan itu cita-cita, Masya Allah. Makanya Masya Allah, kita perlu tahu takhtalifur raghabat. Keinginan manusia itu beda-beda. Wa tatafawat, dan bertingkat-tingkat. Tapi jangan mau jadi orang yang cita-citanya apa? Rendah. Ana udah sampaikan di sini khutbah. Cita-cita yang apa? Rendah. Cita-cita yang lemah. Dan itu banyak sekali. Makanya Masya Allah, kita perlu faham bahwasanya apa yang kita inginkan itu biasanya terjadi. Apa cita-cita kita? Orang kapan cita-cita jadi dokter, biasanya jadi apa? Dokter. Orang yang cita-citanya ana mau jadi dai, ana mau mendapatkan ilmu yang banyak, harapan ana bisa sampaikan untuk yang lain. Jadi doa rabbaniyin, dai-dai rabbani, dia berharap seperti itu. Biasanya jadi. Dia akan meniru gimana ustadznya menyampaikan, dia akan meniru gimana retorikanya, dia akan menyampaikan gimana celah dakwahnya, dia akan mencari itu, dia akan tiru. Dan itu membekas. Ana kalau nggak salah udah sampaikan berkali-kali. Ana itu cita-cita jadi ustadz itu sebenarnya itu udah lama, sejak SD. Ada kaset CD Abiana VCD waktu itu tentang masalah riba. Waktu itu Ustadz Abdul Hakim Abdad, watermarknya itu Maktabah Abdullah. Sejak itu entah kenapa anak kok cita-cita anak ini nih Ustadz nih, qala Allah qala Rasul bersabda, Allah berfirman. Anak suka aja. Anak berusaha untuk niru dan sebagainya. Nanti datang ustadz yang lain seperti itu, anak senang untuk cita-cita yang seperti itu. Nah sekarang kaum muslimin, apa cita-citanya? Allah alam bisawab. Kadang-kadang gara-gara sesuatu hal yang nggak dibentuk dari kecil, akhirnya nggak jadi. Pernah istri ana nanya sama si Khalid, nah cita-cita Khalid apa? Cita-cita itu apa Umi? Khalid mau jadi apa kalau besar? Mau jadi Ustadz Al-Amiri katanya. Anak waktu dari itu ketawa anak. Nah saya istri anak itu, Masya Allah, mau jadi Ustadz Al-Amiri katanya. Makanya di baju bola itu ya sama, dia maunya Al-Amiri juga namanya, Al-Amiri gitu, dia mau sama gitu, Masya Allah. Tapi Pak, harus dibangun cita-cita itu. Anak pakaikan sorban, istri anak pakaikan sorban, pakaikan peci, berangkat. Dibentuk dari kecil. Imam Ahmad bisa jadi ulama besar, pendidikannya dari kecil. Kan Imam Ahmad sendiri mengatakan, wa kanat ummi tulbisuni al-imamata. Setiap aku mau berangkat ke majelisnya Syafi'i rahimahullah, ibuku yang pakaikan aku apa? Imamah. Berangkat, Masya Allah. Terus seperti itu. Nah ini membangun cita-cita dari kecil. Kalau enggak, dia enggak akan tahu besar tuh mau jadi apa. Coba antum tanyakan anak-anak di sini, mau jadi apa mereka? Antum mau jadi apa? Mau jadi apa antum? Mau jadi apa?
Enggak tahu. Antum kesini mau jadi apa? Syufa haula'i alal haya, masih ada malu dan sebagainya. Kalau ana ustad, ana ngomong ustad insyaallah yang rabbani amilina bi ilmihi, yang mengamalkan ilmu dan sebagainya, nggak ada masalah. Toh juga Urwah bin Zubair berharap jadi da'i an yuqad annil ilm, yang aku berharap aku jadi da'i yang orang-orang ngambil ilmu saya. Naam, sahih. Jadi orang seperti itu. Tapi apakah orang mau jadi dokter tercela? Enggak tercela. Tapi jangan di sini. Nanggung sekalian apa? Di sekolah umum. Enggak ada masalah, Pak, mau jadi dokter, mau jadi tentara, jadi polisi, enggak ada masalah. Cuman kita harus tahu langkah-langkahnya tuh kemana. Makanya Anda punya sohib. Anda punya sohib waktu itu. Jadi dia itu sampai tsanawiyah, sampai SMA itu tamat di pondok. Tapi cita-citanya enggak mau jadi dai, enggak mau nyampaikan ilmu. Cita-citanya mau di bagian medis kesehatan. Akhirnya dia kuliah di Jogja. Madani itu lupa nah. Stay Madani lupa nah ala kuliah. Di Jogja ada. Jadi perawat. Sekarang balik lagi ke Bukhari. Jadi apa? Jadi dai lagi. Apa kata dia? Rugi anak merasa rugi. Anak kuliah selama itu, ternyata anak rasa jauh lebih bermanfaat ilmu akhirat, ilmu agama dibandingkan ilmu medis, kata dia. Tapi nggak bisa seperti ustadz-ustadz yang lain. Kawan-kawan dia sejawat Pak, kan belajar hadis, usulul hadis, ulumul hadis, usulul tafsir, terus usulul fikih, belajar dari dalam kan. Akhirnya ustadz-ustadz kawan-kawan dia itu yang sejawat ngajar tsanawiyah tingkat tinggi, dia ngajar yang bawah, nggak bisa ngajar yang tingkat tinggi karena ilmu dia nggak sampai ke situ. Dan itu ada, dan nyesal. Makanya kalau seandainya mau jadi dapatkan dunia nggak ada masalah. Oke, ana mau jadi dokter nih, tapi sekalian sekolah, tapi jangan sekolah umum juga sih, ngeri juga kalau sekolah umum pergaulannya. Tapi kalau mau nggak ada masalah jadi dokter. Oke, anak kuliah di kedokteran, nggak ada masalah. Kuliah di kedokteran. Karena sebagian orang tuh memaksakan anaknya untuk jadi apa? Ustadz, tapi nggak dibimbing gitu loh. Jadi salah. Dia cita-cita dia anaknya di ustadz. Tapi ketika dia di pondok nggak ditanya hafalan Qur'annya berapa, nggak ditanya hadisnya udah hafal berapa, arba'ina udah hafal belum nak, nggak ditanya. Umdatul ahkamnya gimana nak, nggak ditanya. Ujung-ujungnya pas keluar anaknya pun blunder, nggak didukung sama orang tua. Ini salah juga. Makanya di sini kita kembali kepada tema, boleh kita berharap dunia, cita-cita dunia boleh, cita-cita akhirat juga boleh. Cuman alangkah baiknya kalau kita berharap cita-cita kita yang bermanfaat untuk akhirat. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bishawab. Taib. Kemudian antum tahu kata para ulama, kenapa Mus'ab bin Zubair jadi Amirul Iraq, bisa mendapatkan dua wanita? Siapa tadi? Sukainah sama Fatimah. Aisyah bintu Talha dapat. Terus dan yang ajibnya Masya Allah, dua nama tadi yang disebut betul-betul dapat. Jadi bukan dengan dua wanita yang gak disebutkan nama, tapi yang disebutkan apa? Namanya dan dapat. Kemudian Urwah bin Zubair jadi ulama. Abdullah bin Zubair jadi apa? Jadi amirul kaum, jadi khalifah kaum muslimin. Apa kata para ulama? Karena mereka cita-citanya itu mereka yakin bisa dapat. Yakinnya sama Allah tuh besar. Makanya kalau doa tuh jangan ragu. Cita-cita berharap, doa nian, ya Allah, ana mau menjadi dai yang mengamalkan ilmunya, ya Allah mudahkan ana ya Allah. Yakin, ya Allah, ana yakin bisa ya Allah mendapatkan ilmu. Ana bisa ya Allah hafal Quran 30 juz. Ana bisa ngafal Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Ana bisa ya Allah, mudahkan ya Allah. Terus kayak gitu. Ana yakin bisa. Bisa. Tapi syaratnya apa? Harus ya yakin. Kan Nabi kita SAW bersabda, sallallahu wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah dalam kondisi kita ini yakin dikabulkan doanya oleh siapa? Allah.
Kita berharap apa? Ya Allah, ana ini butuh dengan rezeki yang banyak, butuh ilmu yang banyak. Masya Allah. Ada sebagian ikhwan, ya Allah, ana ini cita-cita ana bisa bahasa Arab. Bisa nggak ya? Nah, udah Pak. Berarti dia ragu. Ya Allah, ana pengen bisa bahasa Arab. Bisa nggak ya tapi ya? Ya sudah. Berarti dia ragu. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Allah berfirman, jadi hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berada pada prasangka hambaku. Falyadhun nabi masya. Silahkan dia berprasangka tentang saya, terserah dia. In dhanna khairan fa khairun. Kalau dia berprasangka baik, maka dia akan dapat kebaikan itu. Wa in dhanna syarran fa syarrun. Tapi kalau dia mendapatkan hal yang buruk, dia akan dapatkan yang buruk. Kalau dia, ya Allah, kayaknya nih susah matematika di sini, Allah. Susah beneran. Ya Allah, ini sepertinya gini, ya Allah sepertinya gitu. Minta itu sekalian minta. Makanya ana sering sampaikan, salahnya orang kapan minta sama Allah tuh ragu. Apa? Ragu itu nggak boleh. Cita-cita yang besar. Cita-cita apa sekarang? Ana, ya Allah, ini ana sekarang, antum tahu, masya Allah, ana punya sahib, ana punya kawan. Sekarang beliau dai di Jogja. Beliau itu cita-cita itu besar, Pak. Jadi di buku dia itu, setiap buku, kitab-kitab dia, kalau buku kan samping ini kan ada bisa kita tulis nama ya. Ditulis sama dia. Prof. Dr. Nama dia. Koma SH MH. Cita-cita dia itu, Pak. Ana bilang, Fulan, antum gak takut kena ain? Ana bilang, gak usah, cukup bainaka wa bainallah. Enggak, kata dia. Ana yakin ana bisa. Ana mau ana tunjukkan langsung kepada Allah, atau ana tulis sini, semua itu keyakinan ana. Sekarang, Pak, dia SHMH dan sekarang mau jalan ke doktor. Sekarang lagi disertasi nih. Kawan ana sekelas di SCDI. Doktoral sekarang ngambil S3. Masya Allah. Nggak tahu, ana nanya, antum mau lanjut lagi? Kalau ada kesempatan, ana akan lanjut lagi, kata dia. Ana kaget, Masya Allah. Berarti mustajab nggak doa dia? Mustajab. Dikabulkan sama Allah SWT. S3. Makanya sejak itu ana bilang juga, ya Allah, ana ini harus juga ini S2 nih, mau nggak mau. Masa diem aja. Apalagi kan sekarang lembaga itu minimal tuh S2, lembaga pendidikan itu S2. Istilahnya ketuanya, pimpinannya itu minimal S2. Makanya kalau anak S1 mungkin nanti agak ribet bagian administrasinya. Kita harus S2 nih. Makanya ada kesempatan anak S2. Dan di situ kita harus cita-cita besar, Pak. Kalau enggak akan terus kayak gini, mandek gitu loh. Kenapa? Enggak ada yang support, enggak ada yang dorong, enggak ada yang dukung. Makanya sampai abi anak ngomong terakhir, nak, kan abi anak tuh ngomong juga ke abang anak, nak, S3 cari sekarang, mumpung bapak masih di sini. S3 carilah, kapan ada waktu, bapak masih ada waktu luang dan kesempatan, bapak selesaikan semuanya. Tinggal anak-anak ini lah belajar. Dan disampaikan, mungkin dicari terus, abangnya juga nyari dan sebagainya. Tinggal gimana kondisi kita semangat atau nggak semangatnya aja. Dan itu harus ada cita-cita. Tapi kalau kita sudah nggak ada cita-cita itu berat. Makanya masya Allah tabarakallah rahman. Antum tahu ada salah seorang ulama namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Murid dari Syekh Mukbil. Beliau ini S1-nya itu bagian mekanik. S1 mekanik. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama ilmu agama. Dan ternyata Pak, masya Allah tabarakallah rahman, beliau ini bagian hadis itu ulama kibarnya hadis saat ini.
Murid ini Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Masih hidup sekarang, antum cek aja Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan banyak kok diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Udah tua beliau, Masya Allah. Cuman sekarang Mbak, beliau ini jadi acuan dalam bidang hadis. Hadis ini dhaif, apa sebabnya? Oh, ada fulan bin fulan dan dia adalah dhaif. Beliau tahu Pak, hadis ini ada fulan bin fulan dan dia dhaif. Hadis itu ada fulan bin fulan dan dia dhaif. Enggak lihat buku lagi Pak, keluar dari kepala beliau sendiri. Kenapa? Karena memang cita-cita beliau menjadi orang yang membela hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membedakan mana hadis sahih sama hadis dhaif itu bukan pekerjaan ringan, berat. Zaman sekarang aja kita ini tinggal nukilkan, oh hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani itu nelitinya satu hadis itu mungkin bisa sampai berhari-hari. Ditelusuri jalannya, ditelusuri rawi-rawinya, ada nggak kecacatannya, mungkin ada mukhalafatur ruwat yang lainnya dan sebagainya. Itu dicek itu Pak satu persatu, dan nggak gampang. Kita ini sekarang tinggal nikmatin saja. Kok bisa mereka jadi ulama-ulama besar? Sebabnya apa? Cita-cita. Masya Allah. Makanya yang kita fahami, kadang-kadang kita ini nggak sadar bahwa cita-cita itu harus ditinggikan. Makanya anak paling nggak suka kapan orang tuh pesimis. Kapan orang apa? Pesimis. Cari kerjaan sekarang susah bukan? Susah. Sekarang ada saja, ya Allah, anak ini susah nih cari kerja. Kayaknya ini semua dunia udah ketutup untuk anak. Ya sudah. Kalau dia udah ngomong seperti itu, maka dunia akan ketutup untuk siapa? Untuk dia. Coba pola pikirnya kita ganti. Ya Allah, anak harus bisa ini. Dalam kondisi apapun anak harus kejar. Cita-cita besar Pak. Kita ini rejal, laki-laki bukan wanita. Wanita wajar. Makanya kenapa wanita ini tinggalnya di rumah terus, gak usah keluar. Sebabnya wanita ini sering main perasaan, bawa di hati dan sebagainya. Kapan nggak dapat uang banyak, stres. Siapa itu wanita? Kapan laki-laki kayak gitu? Dicek jenis kelaminnya, kalau salah gara sedikit aja masalah nangis. Pak, wallahi kuat kita. Nangis pun jangan. Nangis nggak apa-apa nangis, tapi sama siapa? Sama Allah. Masa kita tampakkan kelemahan kita depan orang? Wallahi aib. Ana nampakkan kelemahan ana depan antum, Pak. Siapa antum untuk anak keluhkan masalah ana dengan antum? Antum bukan Rob ana, antum bukan Tuan ana, bukan ngasih rezeki untuk ana, bukan. Siapa? Allah. Ngapain curhat sama manusia? Makanya Masya Allah, Ya'qub alaihi salam dalam kondisi yakin sama Allah. Apa kata dia? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku cuman ngeluhkan istilahnya kesulitan saya, kesusahan hidup saya, gundah gulana saya cuman kepada siapa? Allah. Wallahi Ya'qub. Tapi Ya'qub nangis-nangis. Antum tahu Ya'qub nangis itu sampai gimana kondisinya? Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Matanya Ya'qub yang aslinya hitam dengan putih, hitamnya ini enggak ada lagi warnanya. Jadi apa? Putih semua. Antum tahu orang buta gimana matanya biasanya? Ada yang putih semua, nggak nampak lagi, macam kabut gitu, putih semua. Sebabnya seringnya Ya'qub tuh nangis. Tapi nangisannya Ya'qub cuma untuk siapa? Allah. Nggak pernah untuk makhluk. Nggak pernah ceritakan kepada saudara-saudara Yusuf, nggak pernah. Nggak pernah ceritakan kepada istrinya, nggak pernah. Nggak pernah ceritakan kepada tetangganya, nggak pernah. Yang kita tahu Ya'qub alaihi salam cuma ngeluhkan masalahnya kepada siapa? Allah. Antum tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi apa yang paling berat untuk Nabi kita sallam? Kondisi apa? Kapan? Hari apa? Di Taif kan? Aisyah ini nggak pernah tahu sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari apa yang paling berat untuk engkau yang pernah engkau rasakan? Hari apa itu? Coba ceritakan." Karena Nabi nggak pernah cerita sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat itu Nabi SAW ceritakan karena ada faedah yang besar. Apa jawaban Nabi kita SAW hari ketika dakwah di mana? Taif.
Di Uhud juga sama. Aisyah tuh sampai nggak tahu, berarti Nabi nggak pernah apa? Cerita sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sahih. Apalagi kadang-kadang yang kita perlu tahu, yang namanya wanita itu nggak siap dengan kesulitan suami. Kadang-kadang gitu. Suami kena PHK, suaminya diem aja. Kapan istri dikasih tahu, Pak, mencak-mencak istrinya? Perempuan. Nah, sahih. Kerja kita jualan di pasar. Dapat berapa, Mas? Dapat sekian. Pak, enggak semua harus kita sampaikan realnya untuk istri. Kenapa? Istri kadang-kadang enggak siap untuk itu. Karena jiwanya wanita perempuan, berapa dapatnya? Cuman 20.000. Pak, mikir istri itu. Makanya diperbolehkan bohong untuk siapa? Istri. Alhamdulillah dapat banyak. Berapa? Ya alhamdulillah ada. Banyak lah. 20.000 banyak enggak? Banyak kan jamak. Lebih dari 3 banyak. 20.000. Alhamdulillah banyak. Berapa? Enggak perlu tahu. Banyak alhamdulillah. Tapi ngomong alhamdulillahnya jangan cemberut. Alhamdulillah banyak. Tahu suami lagi atau istri ini apa lagi sempit nih. Tapi kalau sambil senyum, alhamdulillah, nyantai. Abang itu urusan abang udah. Yang penting kita makan. Makan apa? Makan tahu ya, Dek ya. Makan apa? Tahu, enggak apa-apa. Itu harus apa? Jiwa-jiwa besar. Berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal. Adzan dulu kita kembali adzan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Ini kayaknya nggak lama kita nih. Kenapa? Banyak pertanyaan. Ana takut udah kalau lewat terus malu ana. Nah, insya Allah ini bentar lagi. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masih Ibnu Umar insya Allah pada pertemuan berikutnya. Taib, ada cita-cita besar yang diangkat oleh Ibnu Umar. Doa ini Pak, Masya Allah. Dan beliau yakin dengan seyakin-yakinnya. Antum apa tahu doanya? Beliau mengatakan, Allahumma yassirni lil yusra. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk berbuat hal-hal yang sudah dimudahkan. Mudahkan untuk sholat, karena sholat sudah dimudahkan. Sholat kita ini aslinya berapa kali? Dalam sehari? Berapa? Khamsun 50. Wallahi 50. Sekarang berapa? 5. Allahu Akbar, Pak. Antum tahu Masya Allah, kalau seandainya Allah mewajibkan kita sholat 50 waktu aslinya, di-korting jadi 5 waktu, tapi masih malas 5 waktunya, itu manusia yang paling jahil di muka bumi, yang paling bebal. Manusia paling apa? Bebal, kelewatan gitu loh, nggak masuk lagi di akal. Itu Masya Allah, Nabi SAW ketika malam Isra dan Mi'raj, ke ataslah Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata diwajibkan sholat berapa puluh kali? 50 kali. Turunlah mau ke dunia, jumpa sama Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa? Ma faradallahu ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan untuk engkau, sampaikan ke saya. Khamsina salah. Wahai Musa, Allah mewajibkan untuk kami semua salat 50 waktu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Irji' ila ummatika, irji' ila rabbika, engkau pulang kepada Rabb engkau. Wasalhut takhfif, minta keringanan, kortingan. Kenapa? Fa inna ummataka la tutiku ala dzalik, karena umat engkau enggak bakal mampu salat 50 kali. Baliklah ke Allah. Korting. Balik lagi. Kata Nabi Musa, enggak bakal mampu, balik lagi. Terus kayak gitu. Sampai paling terakhir berapa? 5 waktu. Ketika mendengarkan 5 waktu, apa kata Nabi Musa alaihi salam? Irji' ila rabbik, balik lagi. Kenapa? Inna ummataka la tutiku ala dzalik, umat engkau enggak bakal mampu. Apa kata Nabi kita sallam? Aku malu. Minta lagi kepada siapa? Allah keringanan. Pak, Masya Allah, antum belanja baju, harganya tertulis di harga itu Pak 100.000. Berapa? Oke, enggak usah lah, 50.000. Baju kaos harga berapa? 50.000. Woi, kumahalan 50.000. Ya sudah, nggak apa-apa, tawar. Berapa mau nawar? 5.000 ya? Masuk nggak di antum? Masuk nggak? Wallahi nggak masuk Pak. Digeplak antum. Nggak usah kesini. Nah sana keluar 5.000 kata dia. Wallahi sahih. Antum mau cari mana toko yang seperti itu? Antum cari Masya Allah di Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan, yang harusnya orang i'tikaf, ini malah ke pasar. Dibuka besar-besaran Masya Allah. Orang nyali apa? Di malam hari nyari Lailatul Qadar, ini malah nyari matahari. Diskonnya. Nyari apa?
Diskonnya di malam hari, nyari matahari dia. Diskonnya yang dicari. Pak, cari diskon di sana. Berapa persen mentok-mentoknya? Antum harus paham itu berapa persen dikasih sama mereka. Itu pun kalau ada 70%, harganya dinaikkan dulu, di markup dulu sama mereka, dinaikkan, habis itu dipotong 70%. Ini Allah enggak loh, Pak. 5 waktu, saya 5 waktu. Tapi tetap aja ada yang manusia-manusia yang bebal. 5 waktu masih dianggap apa? Berat. Astaghfirullahaladzim. Ana nggak tahu wajah apa dengan wajah apa dia datang kepada Allah SWT. Dengan wajah apa dia datang kepada siapa? Allah SWT. Makanya diminta ini sama Ibnu Umar. Allahumma yassirni lil yusra, ya Allah mudahkan saya untuk apa? Kemudahan. Puasa dimudahkan. Orang safar wajib nggak puasa? Nggak wajib. Nggak wajib, Pak. Boleh dia, kan udah dimudahkan. Dan puasa itu dari terbitnya tulu'ul fajar sampai terbenamnya matahari, kan gampang sekali. Nggak ada Pak puasa sampai berapa jam gitu, nggak ada. Antum tahu ada di sebuah wilayah tempat, ana lupa negaranya, jadi puasanya itu Masya Allah, matahari itu berputar itu masih ada di wilayah tersebut itu selama 23 jam atau 22 jam. Berarti terbenamnya matahari cuma berapa jam? 2 jam. Wajib nggak puasa di situ? Wallahi nggak wajib. Tinggal di qadha saja. Apa di qadha? Kapan musimnya sudah ganti? Pernah kejadian, Pak. Ya, Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan nggak wajib puasa di saat itu. Nanti di qadha ketika kira-kira antum mau sebagaimana kaum muslimin yang lain pada puasa. Syuf, bayangin antum seperti itu, Pak. Kemudahan Islam di semua penjuru dunia. Tapi masih aja Pak orang siang-siang masih mulutnya itu berat, kalau enggak apa ngisep rokok. Berat, Pak. Padahal puasa itu gampang. La haula wala quwwata illa billah. Wa jannibnil usra, ya Allah jauhkanlah saya dari hal-hal yang sulit, jangan disulitkan ya Allah, mudahkan semua. Ini cita-cita. Waghfirli fil akhirati wal ula, ya Allah ampunkan untuk saya fil akhirah, di akhirat, wal ula. Apa ula? Ula itu awal, muannasnya ula. Akhirat ukhra. Jadi ula itu apa? Di dunia. Ya Allah ampunkan untuk saya di dunia dan di akhirat. Waj'alni min a'immatil muttaqin. Ya Allah, jadikan saya imamul muttaqin, pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa kata Ibnu Umar? Coba. Innaka qulta, ya Allah, engkau kan sudah janji nih. Engkau berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ud'uni astajib lakum." Doa sama saya, aku kabulkan. Itu janji engkau ya Allah. Ini kata Ibnu Umar. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan engkau enggak pernah nyelisihi janji. Kabulkan permintaan saya. Allahumma idh hadaitani lil Islam fala tanzi'ni minhu. Maka dari itu ya Allah, kalau engkau sudah ngasih saya hidayah kepada Islam, jangan cabut dari saya hidayah tadi. Makanya sampai meninggal hidayah Islam itu nempel kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Hatta takbidani wa ana alaih, sampai engkau wafatkan saya dalam kondisi saya beriman kepada engkau ya Allah. Pak, ternyata permintaan Ibnu Umar dikabulkan semuanya. Dikabulkan. Harta, Pak, kita udah ingat Ibnu Umar termasuk orang yang kaya. Berapa budak yang dibebaskan sama Ibnu Umar? 100 budak lebih. Padahal satu budak itu Pak harganya itu bisa 500 jutaan bahkan MM-an kalau dihitung ke konvertkan zaman kita sekarang. Itu harus butuh berapa dinar, berapa dirham. Ini berapa? 100 dibebaskan, dikeluarkan hartanya, sudah lepas gitu saja. Cuman untuk membebaskan budak ini Ibnu Umar, Masya Allah tabarakallah rahman. Makanya semua perkara dunia dimudahkan untuk Ibnu Umar, perkara akhirat juga dimudahkan untuk siapa? Ibnu Umar. Nah, Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam Ustaz, gimana cara mendakwahi ibu yang tidak istiqamah? Syukran Ustaz. Taib. Orang
Itu wajar, ada masa naik, ada masa apa? Turun. Dia nggak istiqomah, itu wajar. Cuman kita dituntut untuk terus apa? Istiqomah. Kenapa? Al-imanu yazidu wenkus. Iman itu kadang naik, kadang apa? Turun. Manusia itu nggak kayak malaikat. Manusia Allah ciptakan ada hawa nafsu, malaikat nggak ada. Makanya kasusnya para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak pernah membangkang atas apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Mereka kerjakan semuanya. Tapi manusia ada apa? Syahwat, ada hawa nafsu. Makanya bisa kondisi iman itu turun di saat itu juga. Nah, tapi kondisinya kapan turun? Jangan dibiarkan turun. Naikkan lagi. Makanya ada sebuah hadis. Nabi kita SAW bersabda, nah ini gimana cara biar istiqomah? Sampaikan ke ibu kita. Inna likulli amalin syirrah, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amalan ada masa-masa semangat. Naam sahih. Pak, dulu antum awal-awal kenal sunnah semangat enggak? Awal kenal sunnah pertama kali semangat enggak kita? Ayo wallah Pak, semangat. Saking semangatnya semua orang dibid'ahin. Fulan ahli bid'ah, fulan ahli bid'ah. Semua orang disalah-salahin, Mbak. Naam sahih. Kita tahu itu kondisi, Pak. Ada masa semangat ya, bahkan sampai over, hulu nggak boleh nih, Pak. Iyyakum wal ghulu fid din, kata Nabi SAW. Tapi kondisi seperti itu. Awal kenal pertama kali tentang sholat malam, masya Allah, sholat malam terus. Betul. Awal kenal sedekahnya semangat, masya Allah. Awal kenal kajian terus. Sekarang banyak enggak orang yang dulu semangat kajian, sekarang enggak nampak kajian? Banyak enggak? Ay wallah kathir. Banyak. Yang dulu rajin kajian sekarang enggak nampak lagi. Banyak. Intikas namanya. Nah, orang nih kapan turun itu wajar, cuman jangan dibiarkan turun. Harus dibalikkan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang langsung ditarik masa futurnya, masa jatuhnya kepada sunnahku, dia selamat. Nah, makanya ana sering ingatkan, kalau mau istiqomah sebenarnya kuncinya satu. Kita ini nggak bisa lepas dari Al-Quran Al-Karim, nggak bisa, Pak, abadan selama-lamanya. Makanya kalau antum masih setiap harinya nggak baca Quran, ana yakin ada masanya antum futur. Yakin, yakinnya. Wallahi yakinan. Itu kaidah, Pak. Ana ngomong gini, Pak, karena itu udah kaidah dari Allah. Ada orang ngomong, oh enggak Ustaz, ana enggak baca Quran, ana bisa tetap kok istiqomah. Wallahi kadzdzab. Pendusta. Ana bisa yakinin itu. Ana yakin ada bainahu wa bainallah syai'. Ada sesuatu antara dia dengan Allah yang Allah masih sembunyikan. Yang Allah enggak buka, Pak. Tapi kapan Allah buka, nampak semuanya. Ternyata dia ini aslinya enggak istiqomah. Istiqomahnya cuma di hadapan manusia. Tapi kalau dia jaga Al-Qur'annya, Al-Karimnya, lihat para sahabat. Wallahi lihat para sahabat. Lihat Nabi kita Muhammad. Antum tahu kenapa Al-Qur'an Al-Karim enggak diturunkan secara sekaligus? Apa sebab? Agar orang istiqomah. Apa orang kafir mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran ini enggak diturunkan secara sekaligus seperti apa? Seperti Taurat dan Injil. Turunkan secara sekaligus. Kenapa berangsur-angsur? Berapa tahun Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Berapa tahun? 23 tahun. Apa kata Allah? Kadzalik linutsabbita bihi fuadak. Begitulah agar kami kuatkan, kokohkan hati engkau, wahai Muhammad. Syufa, dikokohkan hatinya sebabnya dengan apa? Al-Quran, berangsur-angsur. Karena tiap hari dengarkan Al-Quran, tiap hari dengar Quran, tiap hari dengar Quran, tiap hari dengar Quran. Akhirnya nyantol, istiqomah. Tapi kalau enggak, wallahi susah. Makanya minimal baca Al-Quran Al-Karim, ana sering sampaikan minimal setengah jam. Berapa lama? Setengah jam. Jangan target halaman. Ana sudah sering sampaikan. Biar kita istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Mau bertanya bagaimana menasihati ayah agar istiqomah? Enggak dia sampaikan. Waalaikumsalam Ustaz. Jika target juz 10 juz dari orang tua, tapi saya rasa tidak kuat, apakah boleh saya tidak capai target itu? Berarti ini udah suudon sama siapa? Suudon sama siapa? Allah. Nggak bakal bisa 10 juz, yakin ya nah. Nggak bakal bisa. Karena dia yakin nggak bakal bisa. Tapi anak yakin saya nggak kuat. Ya sudah nggak bakal kuat. Ana Masya Allah. Ana masuk pondok awal pertama kali itu ada rasa stres. Belajar nahu, sorof, gini. Pak, kalau bukan sebab abah ana, umi ana yang nguatkan nelpon ana tiap pekan sama abang ana tuh sampai Masya Allah, ana ngomong ke abang ana, tolong ya ajarin Iam nih, wallahi susah nahu, sorof. Abang ana tuh, Pak ana sama abang ana tuh duduk di satu kasur di ranjang belajar sorof. Rumusnya gini sorof nih, intinya gini. Pak, walhamdulillah ana ketika itu termasuk orang-orang terbaik. Ana nggak pernah ranking di bawah 3, 2, 3, tapi nggak pernah 1 di pondok. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Tapi nggak pernah ranking apa? 1. Itu kenapa? Karena ana yakin, wallahi bisa. Ada tugas waktu itu, perlombaan hifdzul mutun, ngafal matan, Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, itu dia hafal sama qiraatul kutub. Ana bilang, ana wallahi bisa. Pak, alhamdulillah juara. Dan bahkan jadi juara umumnya ketika haflah di haflah akhir sana di Bukhari waktu itu. Dan ana yakin ini bisa gitu nah, Pak. Jadi kalau seandainya antum langsung bilang nggak bisa, sulit. Apalagi udah permintaan orang tua. Sudah, kalau iyakan dulu. Nanti mencapai target atau enggak urusan nanti. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tapi iya Umi, doakan Mi ya. Ana insyaallah bisa Umi. Ana yakin bisa. Bangun dulu keyakinan sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita memakai barang KW bukan asli dari pabrik? Haram. Baju merek Adidas, tapi mereknya Adidas KW, nggak boleh. Antum boleh pakai merek Udidas. Tulisannya apa? Udidas. Itu nggak KW, merek antum sendiri. Antum sendal ada Eiger, tapi dipakai Erger. Ada, boleh. Tapi kalau Eiger tapi pabrik yang nggak mengeluarkan dan itu barang palsu, haram. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Masya Allah, Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis libasi zur. Orang yang merasa bangga memakai barang sesuatu hal padahal itu dusta, maka dia adalah orang yang seperti memakai pakaian dusta. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Merek, semisal merek mahal. Sekarang pun ada HP mereknya apel digigit, tahu kan? Itu ada palsunya, Pak. Merek apel digigit itu ada palsunya. Ya Allah, kok maksanian pakai yang digigit itu? Mending pakai apel utuh yang belum digigit. Ngapa maksa? Itu sampai ada kan, Pak. Dan bahkan banyak apa namanya itu lupa nah. Jadi ada barang KW-nya itu. Jam juga sama. KW super. KW ini nggak ada super, palsu. Mau KW super, KW apa? Palsu. HP. KW ini enggak apa barang ini mirip dia sama apel digigit. KW super kata dia semisal. Palsu. Maka kata para ulama hukumnya haram, enggak boleh. Sudah pakai semampunya kita, sewajarnya saja, sudah enggak ada masalah. Ngapain dipaksa-paksain? Apalagi barang KW biasa? Sepatu KW dipakai main bola 5 kali jebol, langsung haus dia, minta makan, minta minum. Naam sahih. Nasallallahu alaihi wasallam.
Salam warahmatullahi Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang selalu mempunyai penyakit iri hati? Caranya nasihatin depan mata, jangan disindir di belakang, percuma disindir, malah tambah sakit hati. Langsung aja ngomongin, akhi, Ustaz nanti tambah sakit hati dia. Loh, justru orang itu butuhnya nasihat empat mata. Biarin sakit di awal, tapi nanti dia akan sembuh penyakit itu. Tapi daripada digibain di belakang antum yang dosa, dia juga nggak akan terima dibicarakan dari belakang. Anak ini sakit hati kalau dibicarain di depan umum, itu cuma omongan dia aja. Aslinya dia lebih senang untuk dinasihatin bukan depan umum maksudnya. Empat mata, anak sakit hati kalau dinasihatin empat mata. Aslinya justru dia butuh nasihat empat mata. Itu aslinya. Makanya nggak apa-apa, nasihatin aja. Mudah-mudahan berubah. Salam Ustaz, afwan di luar tema. Bagaimana cara menentukan pilihan dengan baik dan benar? Gimana caranya? Istikharah, Allah sahih. Apa istikharah? Talabul khairah min Allah. Minta pilihan terbaik dari siapa? Allah. Allahumma in kana hadha khairan li. Ya Allah, kalau seandainya ini itu baik untuk saya, fayassirhu li. Mudahkanlah ya Allah untuk saya. Dekatkanlah saya kepada dia ya Allah. Waqdur liyal khaira haitsu kan. Dan takdirkanlah saya mendapatkan kebaikan bagaimanapun caranya ya Allah. Wa in kana hadal amal, semisal kalau perbuatan ini, pekerjaan ini, atau semisal dirosah ini, belajar di sini, antum pakailah bahasa antum. Syarran li, buruk bagi saya ya Allah, maka jauhkanlah saya dari dia dan jauhkan dia dari saya. Dan minta ya Allah, aku minta kepada apa? Kebaikan. Ini minta kita istikharah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui. Karena manusia tidak ada yang tahu hal yang ghaib. Maka butuh minta pilihan dari Allah SWT. Salam Ustaz, afwan mau bertanya di luar tema. Apakah kalau kita tidur sama saja seperti kita mati? Dan bagaimana cara sholat malam? Naam, taib. Orang yang tidur itu dia mati, wafat. Orang tidur dia apa? Wafat. Tapi wafatnya wafat sughra, wafat kecil. Kalau mati yang ruhnya nggak bisa balik, itu wafat kubra, wafat yang besar. Makanya Allah berfirman, huwallazi yatawaffakum bil-laili wan-nahar. Allah yang mewafatkan kalian di malam hari dan di siang hari. Di malam hari dengan cara apa? Ketika kalian tidur, kata Allah. Itu kalau wafat sughra, yang bisa balik ruhnya. Karena seseorang kapan tidur, ruhnya itu di luar. Ruhnya di mana? Di luar. Dia nggak lagi di tubuh dia di luar ruhnya. Ada orang ruhnya nggak Allah balikkan lagi ke badan, sudah mati. Ruhnya udah Allah cabut, tapi ada yang Allah balikkan lagi. Antum tahu kasus mati suri? Pernah nggak terjadi mati suri? Mati suri ini bukan lagi sekedar tidur, jantung pun nggak berdetak. Tahu antum? Pernah nggak kejadian di sini? Ada loh Pak, kawan anak ada mati suri. Bapaknya sendiri, ikhwan sunnah, bapaknya sendiri cerita. Dia ini dulu pernah mati suri, jantungnya itu udah nggak ini lagi, udah disolatkan, mau dibawa ke kuburan, rupanya bangun lagi, ruh itu bangun lagi, dibalikkan sama Allah SWT. Ya suka-suka Allah, karena jantungnya manusia di tangannya siapa? Allah. Kapan Allah membalikkan, balik dia. Kapan enggak. Ah, itu dia. Jadi wafat, termasuk mati suri ini bukan wafat kubra, bukan wafat besar, tapi wafat apa? Sughra, yang bisa balik lagi ke sana. Wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Salam Ustaz, bagaimana kalau kita telah yakin dan berharap akan mendapatkannya? Siapanya ini? Tetapi kita tidak mendapatkannya, dan kalau kita tidak yakin dan tidak berharap, kita malah mendapatkannya. Syukran Ustaz. Kita berharap nggak dapat, kita nggak berharap malah apa? Dapat. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mentakdirkan suka-suka Allah.
Cuman tetap manusia ada ikhtiar, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kalian punya kehendak, usaha dulu. Tapi kehendak kalian itu di bawah kehendaknya siapa? Allah. Kapan Allah enggak berkehendak enggak jadi? Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah takdirkan terjadi, apa yang Allah enggak takdirkan maka enggak akan terjadi. Jadi ya kondisi seperti itu. Cuman hukum asalnya kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata sudah nggak dapat, ya sudah, mau bilang apa lagi. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, afwan, apakah penghasilan dari AdSense seperti YouTube blogger haram? Haram. Blogger, kecuali antum punya blog, iklannya iklan dari antum sendiri, iklan herbal, iklan parfum, iklan apa, terserah antum. Karena AdSense ini sekarang ini kondisinya banyak musiknya, banyak nampakkan auratnya dan sebagainya. Cuman kasusnya banyak sekarang ini channel-channel besar itu dipaksakan harus nyalakan AdSense. Dipaksa harus nyalakan apa? AdSense-nya. Karena YouTube nggak mau rugi juga. Jadi dipaksakan diaktifkan. Kita aktifkan nggak aktifkan, diaktifkan sama dia. Cuman pilihannya kita ambil atau nggak kita ambil. Antara kita ambil atau nggak kita ambil. Cuman jangan nggak diambil. Tetap diambil. Kenapa? Kalau nggak diambil, siapa yang ambil? YouTube-nya. Kita ambil untuk maslahat kaum muslimin. Untuk apa? Untuk jalan. Untuk apa? Semisal untuk tanaman-tanaman di pondok. Beli apa? Beli pohon ini itu. Dari hasil itu nggak ada masalah. Karena maslahat umum. Sama kayak riba, Pak. Jangan antum biarkan ribanya ini dibiarkan untuk bank. Wallahi rugi. Rugi apa? Rugi kita itu ditindas sama orang-orang kafir. Diambil, kita serahkan untuk maslahat kaum muslimin. Enggak boleh Pak kita makan haram. Riba lo ya, haram. Ini kata para, kita ambil, jangan dibiarkan mereka yang dapat untung. Jangan Pak, ambil, kasih untuk pagar pondok. Kasih untuk apa? Maslahat umum. Kamar mandi, jembatan untuk maslahat kaum muslimin. Karena dipaksa diaktifkan. Yang kayak ana Pak, AdSense itu Pak mau nggak mau diaktifkan sama mereka. Jadi kita ambil, tapi jangan sampai kita makan. Kan itu nanti ketahuan Pak, berapa penghasilan per bulan, itu ada nanti. Ada data sama mereka. Jadi diambil tapi untuk maslahat kaum muslimin. Salam Ustaz, afwan di luar tema. Saya punya cita-cita Ustaz menjadi polwan. Apakah cita-cita tersebut berlebihan Ustaz? Bagi perempuan? Ya iyalah bagi perempuan. Polwan boleh nggak? Boleh. Kalau cuman duduk di mana? Kantor. Cuman harus ada dipermasalahkan. Gimana hijabnya? Gimana apa? Hijabnya. Boleh nggak pakai hijab besar? Terus yang kedua, siapa kawan-kawan di kantor? Apakah semua akhwat ataukah campur baur ikhtilat? Itu harus dipastikan dulu. Hukum asalnya kerja di kantor, polwankah dia? Karena ada Pak polisi-polisi cuman kerja di mana? Kantor itu ada. Kalau memang bisa dipastikan pakai jilbab besar, nggak ada istilahnya pelanggaran syariat, dan dia minta ruangan khusus, ya boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada apa? Masalah. Tapi saya yakin Ustaz, saya bisa. Apakah dikabulkan oleh Allah? Jangan polwan lah. Kalau bisa jangan polwan. Cuman kalau seandainya antuna mau itu, ya mau bilang apa lagi? Haram nggak haram? Tapi dilihat hijabnya. Setahu ana hijabnya itu nggak bisa sampai apa? Bawah. Lah polisi laki-laki aja nggak boleh apa melihara jenggot, kok wajib dicukur. Polisi kan sayang lah. Kalau ada kerjaan yang lain, kenapa nggak cari kerjaan yang lain? Na'am, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam, izin bertanya, apa hukum meniru produk lain, plagiat? Meniru produk lain belum tentu plagiat. Plagiat itu beda. Plagiat itu meniru betul-betul
yang menjadi hak paten dia. Kalau kita niru bisnis, Pak, orang jualan apa? Makanan. Apa yang dijual? Rendang. Kita jual rendang. Nggak boleh, kamu plagiat sama saya. Jangan jualan apa? Rendang. Ini nggak bisa karena itu bukan hak paten. Plagiat itu yang ada hak paten, yang dia tiru itu baru bermasalah. Contohnya apa? Tulisan. Plagiator. Ada orang-orang copy paste di akhirnya ditulis nama dia, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau kita yang ngembangkan sendiri, kita yang nulis, kita yang ngambil faedahnya, kita sebarkan kepada kaum muslimin, boleh hak kita. Cuman kalau dia kopas dari awal sampai akhir nama dia, itu plagiat, itu nggak boleh. Itu bukan niru, tapi ngambil hak orang, itu plagiat namanya. Tapi kalau niru bisnis nggak ada masalah. Produk orang lain. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis pun kita tahu ada kaidah ATM. Amati, tiru, M-nya apa? Modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Apa yang kurang kita rubah, apa yang lebih kita ambil. Nah, itu dia ATM. Ya bisnis orang seperti itu rata-rata. Oh, apa ini? Oh, ini nih rendangnya kurang, ini rasanya kurang greget, tambahkan ini, tambahkan itu. Itu boleh, bukan plagiat karena nggak ada hak paten. Dan kita bukan ngambil dari dia. Tapi kalau merek, misal udah merek, hak paten didaftarkan didaftarkan ke pemerintahan kita, jadi ada badan hukumnya, tapi kita masih ambil, itu namanya plagiat. Itu hukumnya haram. Afwan Ustaz, kajian kita berakhir 19.50. Naam. Bismillah. Berarti tinggal berapa? 5 menit lagi, insyaallah. Bismillah. Kalau nggak kejawab, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Afwan Ustaz, mau nanya apa itu ain? Ain ini penyakit, sebabnya gara-gara hasad dari pandangan mata. Ada orang ganteng, gantengnya berlebihan, hasad kita, itu gantengnya udahlah putih mancung, ana hitam pesek. Hasad dia nih. Dia ketika lewat orang tuh nggak mengucapkan masya Allah akhi, antum ganteng sekali akhi, masya Allah, hidung mancung, alis tebal, terus tubuh putih, masya Allah. Itu nggak hasad. Tapi kalau kita hasad sama dia, itu penyakit ain. Akhirnya orang yang kita hasadkan, orang yang kita iri dengkikan, itu kena sakit. Ini pernah terjadi sama salah seorang sahabat namanya Dihyah al-Kalbi. Sahabat yang gantengnya masya Allah. Dan kalau malaikat Jibril itu menjelma manusia, mirip siapa? Dihyah. Sampai Aisyah tuh nggak sadar itu Dihyah atau Jibril. Saking miripnya Jibril dengan siapa? Dihyah. Berarti kan ganteng nian itu Pak. Kalau udah malaikat, mana ada Pak malaikat Jibril hidung pesek itu nggak ada. Malaikat Jibril nggak ada Pak. Malaikat Jibril itu ganteng Pak. Kapan dan jelma? Nggak ada rambut keriting, nggak Pak. Itu malaikat siapa? Jibril. Gantengnya masya Allah. Dihyah ini. Dihyah lagi mandi, nggak pakai apa? Baju atasnya. Baju atas nggak dipakai. Badan ideal, masya Allah. Kalau kita Pak badan dibuka lah baju, nggak ada yang mau nengok. One pack. Ini six pack kan gitu ya. Kita one pack buka kan, aduh. Ana pernah Pak, Ana sama Akhi Andri kajian kan, lagi kajian, kondisi panas betul. Ana buka kaos, Ana di kamar nih persiapan kajian. Apa kata Andri? Ustaz, antum nambah ya berat badan. Kok tahu antum? Iya buncit tuh Ustaz. Allahu Akbar. Nggak ada yang mau nengok kita. Tapi kalau orang Mbak Dihyah al-Kalbi ini ideal, betul-betul ideal. Lagi mandi tiba-tiba sakit, nggak sembuh-sembuh. Apa kata Nabi kita sallam? Siapa yang lihat dia ketika dia mandi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Rasul kita sallam? Tawaddo. Wudu engkau, air wudu itu diambil dimandikan untuk siapa? Dia, sembuh langsung. Itu cara menyembuhkan dari ain, penyakit mata. Dan ain itu apa kata Nabi kita sallam? Al ainu hakun. Penyakit ain itu ada, betul-betul ada. Falau kana syai'un sabiqal qadari la sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu hal yang bisa mendahulukan takdir, niscaya yang mendahulukan takdir itu apa? Ain. Berarti memang betul-betul apa? Betul-betul terjadi ain itu. Na'amullah alam bisawab.
Salam Ustaz, mau tanya, ketika kita kena marah orang tua, kita kadang-kadang ibu kita kadang-kadang ngomong, ibu ini udah susah ngelahirin kamu. Hukum ngomong gitu gimana Ustaz ya? Apa itu termasuk perhitungan dan tidak ikhlas? Wallahi hadza su'al minal uquq. Ini pertanyaan termasuk durhaka sama siapa? Orang tua. Wallahu sahih. Ay wallah. Orang tua ngomong gitu tuh biar anak tuh sadar. Biar anak apa? Sadar. Ngelahirin tuh bukannya capek, tapi apa? Susah. Lah wajar lah orang tua ngomong gitu. Anak nggak pernah nanya gini sama Ustaz anak? Nggak pernah. Ghafarallahu lahu. Mudah-mudahan Allah ampunkan ini. Nah, tapi ada minal uquq. Masa nggak ikhlas umi yang dibilang kayak gitu? Wallahi ikhlas. Kalau nggak ikhlas dicampakkan antum, nggak dimasukkan di sini. Dicampakkan udah. Nah, boleh nggak orang tuh ngomong gitu? Boleh. Untuk mengingatkan siapa? Anaknya. Lalu Allah sendiri mengingatkan kok. Nabi sendiri mengingatkan kok tentang gimana capeknya orang tua ketika melahirkan. Antum tahu kan? Ya Rasulullah atau Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, ara'aitani jazaituha? Apakah engkau melihat saya bawa gendong uminya, Pak? Lahir janin ini, hamil janin bayi itu paling 3 kilo. Tapi Pak berat. Tanyakan istri-istri kita. Tapi dia bawa 50 kilo. Gendong siapa? Uminya keliling tawaf. Dan disebutkan dari Yaman gendong itu ibunya. Apakah aku sudah bisa balas jasanya? Apa kata Ibnu Umar? Walau zafratan min zafaratiha. Satu erangan dia ngerang sakitan kayak gitu, nggak bisa engkau balas dengan cara seperti itu. Satu saja. Ibnu Umar ngingatkan itu penting. Bukan berarti ibu kita nggak ikhlas. Walau zafratan min zafaratiha. Satu erangan tuh nggak bisa. Makanya Pak Ana sampai sekarang terus kita nih kapan ada orang tua dekat terus sama orang tua. Nggak bakal bisa Pak kita lepas dari orang tua. Wallahi nggak bakal bisa. Sampai mati. Sampai apa? Sampai mati. Wallahu alam. Salam Ustaz, apa hukum memberi nama Rabbani? Wallah boleh. Rabbani. Kenapa Allah berfirman walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunan nas wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang Rabbani. Berarti boleh nggak menamakan orang Rabbani? Boleh. Rabbani. Ada orang ngira, oh itu dari kata Rabb, Tuhan. Enggak. Rabbani itu adalah orang yang di bawah peraturan Rabbul Alamin. Ikut Allah Subhanahu wa taala. Dia didik pendidikannya dengan cara yang baik. Nah, itu Rabbani. Wallahu alam bissawab. Masya Allah. Salam Ustaz. Kalau cita-cita kita ingin jadi pengangguran sukses, apakah bisa Ustaz? Masya Allah. Ada rojak harapan, ada umniyah, cita-cita palsu, termasuk pengangguran sukses. Mana ada orang nganggur sukses? Dia bisa sukses di dunia, tapi nggak sukses di akhirat. Mana ada Pak orang cuman pengangguran diem baik, sukses di akhirat? Nggak ada. Sukses di dunia, mungkin dia nganggur, cukup warisan dari siapa? Bapaknya. Cuman kalau dia nggak ada amal, nganggur, nggak ada kerjaan dan sebagainya, nggak bakal sukses. Nggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Malu, kalian jangan jadi pengangguran. Malu, bekerja kalian. Bukan apa? Nganggur. Apa? Harapan orang sekarang, zaman sekarang gimana? Yang mati masuk surga? Gimana? Hidup hidup foya-foya. Terus tua kaya raya, mati masuk surga. Cobalah itu. Hidup berangan-angan kaya raya, foya-foya, mati minta masuk surga. Sampai naik dewi. Mau saya naik sendiri itu. Kata Nabi SAW, jangan pengangguran. Malu, kerja, bukan nganggur. Jangan. Fa idza faraghta
fansab. Kalau udah nganggur, kerja cari yang lain. Tuh. Fa idza faragta, kalau udah nganggur nih kosong, faragta farag. Kata apa farag? Kosong luang, fansab, cari yang lain. Enggak ada pengangguran sukses. Enggak ada. Antum tahu sekarang pebisnis besar, orang-orang pebisnis besar autopilot, mana ada dia dulu nganggur. Dan orang yang autopilot pun tetap memantau usaha dia, nggak ada. Antum tahu orang pebisnis besar rokoknya siapa? Yang Cino itu? Itu mana ada Pak, dia biarin, dia tetap mantau itu. Semua orang pebisnis besar seperti itu. Baik, habis waktu kita 19.50. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan. Siapa yang mau jadi pengangguran sukses? Ana penasaran ini. Siapa? Masa jadi pengangguran sukses? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini sebabnya YouTube ini. Apa? YouTube, kebanyakan nonton YouTube. Nah, wallahi enggak boleh, jangan. Kerja, malu. Nah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.